uji hari ini ya, ujian proposal Wahyu Ria Mukti dan Selvi Puspitasari, dan tambah dengan sponsornya ya Mbak, temannya. Baik ya, tadi karena Pak Ketua sekaligus sekretarisnya sudah menyerahkan ke kita ya, jadi nanti kita bergantian saja dengan Pak Wati, saya mungkin bergiliran terkait dengan dua yang sudah dipaparkan tadi ya. Baik, mungkin yang pertama Bapak duluan ya, saya dulu ya. Terima kasih. Karena ini sudah tertulis, kemudian kita berdua ingin menguji tulis tidak tulis sebenarnya layak tidak layak gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira masih bisa, kalau nanti dicari sebenarnya ini layak ya, walaupun ini ya kita dengan nilai seadanya saya bisa maju berjalan. Kalau tidak layak berarti kita batal kan, tidak layak untuk diteliti. Maka akan kita lihat ya, proposal ini sudah memenuhi standar atau memenuhi sesuai dengan roadmap penelitian dengan di ilmu perpustakaan tidak ya. Kemudian yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk Bapak pribadi ya, sebenarnya di proposal ini karena ini baru rencana, jadi kalau Bapak biasanya minimal 3 harus sudah benar-benar jelas. Pertama adalah topik atau objeknya, apa yang akan diteliti, ada tidak, misalnya tadi label warna, ada tidak di sana, itu dulu yang penting kan. Jadi penelitian itu tidak boleh bohong, salah tidak apa-apa, warnanya misalnya buram warnanya itu salah berarti kan, tapi ada di sana posisinya. Misalnya satu lagi mengkaji tentang bahasa asing, sumber-sumber bahasa asing, yang penting ada dulu tidak di sana, baru kita akan teliti. Itu dulu yang pertama, objek yang telitinya ada tidak, itu yang akan kita kejar ya. Kalau itu sudah ada, berarti muncul lagi langkah berikutnya, masalah gitu ya. Jadi ada objek, masalah. Nah, apa yang jadi persoalan gitu kan? Apakah memang dengan jadi masalah itu bukan hanya masalah negatif, positif pun masalah. Kenapa dikasih label itu mudah? Kan itu kan masalah, bukan masalah, maksudnya kenapa mudah ya? Itu kan persoalannya, kenapa bisa mudah gitu kan? Bukan kalau sekarang kan image-nya kalau yang jelek Pak itu masalah, tidak ya. Baik pun jadi masalah, kenapa orang itu baik? Oh ternyata dia dari pesantren, itu kan diteliti kan gitu ya. Nah itu jadi ya masalahnya. Nah setelah masalah terakhir, masalah itu mau diselesaikan dengan apa? Dengan konsep atau teori? 3 itu ya, kalau dari Bapak lihat, kalau 3 itu ada, udah laju berangkat. Kalau itu belum ada, ya coba kita nanti bisa nggak kira-kira ditemukan gitu ya. Nah kalau yang 3 itu sudah ada, Bapak sederhana, kalau di proposal ini kan belum, artinya memang kita belum hasil belum ada ya. Paling-paling mini riset dulu, kita sudah ke lokasi dulu melihat kondisi itu ya, secara ini mencari-cari informasi ya, kemudian juga dari sumber-sumber lain. Oke baik, yang pertama Bapak akan uji objek yang akan ditelitinya atau topiknya ya. Berarti kita melihat judul. Nah, judul ini judul bisa berubah ya, asal mau dibolak-balik apapun judulnya. Pokoknya saya tentang bahasa asing Pak, apa namanya tadi, koleksi bahasa asing gitu kan. Tadi siapa dulu yang Wahyu. Bahasa asing dulu ya? Iya. Oke, baik. Yang berbahasa asing ini coba judulnya dibaca gimana? Pengaruh pemanfaatan koleksi tercetak bahasa asing terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa di UPT Perpustakaan Uin Raden Tata Palembang. Berapa kali tarik nafas? Judul itu biasanya bukan berarti yang panjang itu ada ya Pak, maksudnya apa? Jadi jelas, harus singkat padat jelas kalau biasanya gitu ya orang buat judul itu kan. Kemudian juga tidak boleh disingkat kan? Apalagi kalau misalnya kita ada UPT jelas-jelas, artinya kan kecuali di dalamnya boleh bahwa nanti UPT itu
setiap saya menyebutkan UPT maka ini maksudnya. Tapi di awal itu upayakan supaya orang tidak bertanya lagi gitu kan. Tadi UPT perpustakaan. UPT itu apa misalnya? Unit pelayanan terpadu. Ya kalau kita tahu, kalau orang tidak tahu apa ini UPT kan gitu ya. Jadi itu resikonya kita membuat di lembaga yang panjang namanya gitu kan. Oke, jadi sekarang kita akan coba judulnya seperti apa ya? Pengaruh pemanfaatan koleksi tercetak berbahasa asing terhadap pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat mahasiswa di UPT Perpustakaan Nirajapata. Pengaruh ya. Nah, itu sudah nanti yang akan kita ke konsepnya ya. Berarti kan pengaruh. Ini ada 3 yang Bapak lihat. Ada pengaruh, ada manfaatnya, ada tingkat. Nah, itu 3 itu kan berarti kan kalau kita jadikan itu bisa jadi 3 skripsi kan gitu kan. Pengaruh. Ini pengaruh apa tadi ya? Koleksi kan. Tingkat pemanfaatan misalnya kan. Tapi silakan aja kalau memang mau digabung jadi satu. Tapi maksud Bapak jelas ini mau mana, karena nanti kita akan ngambil satu teori tentang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan pengaruh. Berarti konsep siapa? Kalau pengaruh itu pengaruh misalnya pengaruh walaupun ini bahasa asing, tapi kita ambil dulu makna dari pengaruh itu. Jadi pengaruh itu menurut A 1, 2, 3 terus dijadikan di bahasa ini nanti ke sana ya. Nah, jadi kira-kira judul ini dari pengaruh, manfaat, atau misalnya tingkat tadi ya, kalau misalnya tingkat mana yang itu, atau memang saya mau buat 3-3-nya. Jadi Bapak minta coba alasannya apa. Itu dulu, pengaruh dulu yang depannya dulu ya, baru ke sini. Gimana Pak? Yang apakah pengaruh, apakah tingkat, apakah manfaat, apa tadi satunya? Manfaat ya, pengaruh, manfaatan, atau misalnya tingkat. Mana yang lebih? Mana yang kira-kira mau diteliti itu pengaruhnya? Ya memang di dalam pasti manfaatnya pasti ada nanti kan. Tingkat kegunaannya pasti ada, tapi kita harus satu dulu jelas pilih yang mana. Misalnya kalau misalnya tingkat pemanfaatan itu berarti kita nanti nyarinya tinggal tingkat pemanfaatan. Kalau dia pengaruh berarti pengaruh dari buku asing itu ke ini ya. Mana yang kira-kira yang itu? Kalau saya pengaruh bahasa asing ini terhadap kebutuhan informasi mahasiswa Pak. Ya, pengaruh ya? Iya. Oke, baik, kita tarik dulu ininya satu pengaruh ya. Walaupun di dalamnya nanti masuk itu yang pemanfaatnya silakan tidak harus muncul di judul sebenarnya ya. Walaupun tidak muncul juga di dalamnya nanti ceritakan itu kan pengaruh itu karena manfaat kan. Nah, tetapi yang jadi persoalan kita orang sudah membuat pengaruh. Nah, pengaruh apa jadi pengaruh? Nanti kita akan pertanyaan kedua dari Bapak konsep tentang pengaruh ya. Yang ketiga, pengaruh apa jadi? Pengaruh bahasa asing. Koleksi bahasa asing. Pemanfaatannya kita buang berarti ya, agak teknik itu ya. Pengaruh, koleksi, tercetak bahasa asing. Koleksi. Nah, tercetak apa tidak tercetak yang mau diteliti? Kalau yang saya pernah observasi tercetak Pak. Tercetak ya. Yang tercetak kita dengan apa? Artinya konsistensi di sana saya kalaupun ada yang tidak tercetak tidak saya urusi Pak, maksudnya gitu kan? Karena kita sudah punya batasan. Saya yang tercetak saja, koleksinya memenuhi untuk penelitian saya. Tercetak ya? Berarti pemanfaatan koleksi tercetak berbahasa asing. Oke, kita ini ya, berbahasa asing. Bahasa asing seluruh bahasa berarti? Ya, mulai dari kecuali bahasa Indonesia Pak. Ya. Bahasa Jawa tidak ya? Oke, bahasa ya, berarti apa tadi? Pengaruh. Ditulis ya? Ditulis? Iya, Sudah, pengaruh. Biar nanti bisa berubah lagi. Waktu dalam perjalanan ternyata kita bimbing berdua. Ternyata Pak, kayaknya banyak tingkat yang bisa. Boleh silakan aja di perjalanan kita ini ya. Karena kita pengen cari yang sebenarnya meneliti itu kan, yang benarnya yang ada di sananya kan. Iya. Tapi kita pertama punya hipotesa, punya dugaan sementara pengaruhnya gitu ya. Jadi pengaruh apa tadi? Pengaruh koleksi tercetak berbahasa asing terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa. Kebutuhan kemenuhan informasi. Iya.
Mahasiswa ini kalau misalnya di perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi UIN pasti walaupun tidak muncul nanti bicaranya mahasiswa. Bisa juga di ini ya, pengaruh bahasa asing terhadap kebutuhan informasi pemustaka ya, pemustaka mahasiswa ya. Oke, kalau memang karena memang mahasiswa nanti ya, tidak apa-apa. Berarti yang hilang tadi pengaruh kebutuhan informasi mahasiswa ya. Pengaruh Kebutuhan informasi mahasiswa. Iya. Kebutuhan informasi mahasiswa. Apa bedanya dengan misalnya informasi saja? Perlu di Pak, apa? Pemustaka. Hah? Gimana Pak? Mahasiswa aja ya. Ya. Pemustaka atau mahasiswa? Kalau pemustaka kalau- semuanya. Kalau Kalau yang ada masuk di perpustakaan entah dia itu dosen atau apa di perguruan tinggi sebagai pemustaka, maka itu dianggap yang berpengaruh kepada berarti ke pemustaka saja ya? Ke mahasiswa saja ya? Nanti yang kita mau tanya juga kan ke mahasiswa tuh. Iya. Iya, kalau pemustaka nanti ke dosen-dosennya kan? Iya. Berarti batasi. Oke, berarti mahasiswa ya. Di ya unit pelaksana teknis atau ya pelaksana teknis dalam PKP terlalu panjang juga masih ya, memang panjang ini jadi kan perpustakaan UIN Raden Patah Palembang, tapi setidaknya kita sudah ya kurang apa tadi ya pemanfaatannya. atau misalnya pengaruh pemanfaatan koleksi tercetak bahasa asing ya, berbahasa asing terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa di ya kali itu yang sementara ya yang dihilangi 4 terus apa lagi tadi ya, tapi intinya yang penting bisa tadi ya Bapak hanya yang satu tadi untuk mengklirkan ini yang akan kita lihat pengaruhnya di sana secara konsepnya ya. Baik itu satu ya sudah ketemulah. Ini tema ini kaitannya nanti langsung dengan enggak kita ingin mencari tema ini kan tadi katakanlah kita meneliti dengan kondisi di sana yang mau kita, tapi sebenarnya kalau secara secara akademiknya ya bukan akademiknya, kita langsung lari ke tinjauan pustaka gitu kan. Artinya kan orang-orang yang sudah meneliti itu kita jadikan sebagai ya tinjauan pustaka ya kita nah ini jadi ini kaitannya nanti dengan langsung lari ke tinjauan pustaka. Coba lihat Bapak lihat tinjauan pustakanya. Tadi judulnya pengaruh koleksi cetak bahasa asing. Ingat yang di garis besarnya bahasa asing. Semua yang kita jadikan ini dia berbicara bahasa asing. Nah, coba ada nggak di situ? 5 minimal 5 ya. Kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis, S3 disertasi, ada 5 yang menjadi apa? Coba nomor 1 apa? Judulnya penelitian siapa? Penelitian yang dilakukan oleh Siti Azizah tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Ketersediaan Jurnal Online Profile terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Oke, yang sama di mana dengan kita yang pemenuhan kebutuhan Pak. Pemenuhan kebutuhan yang pengaruhnya ya? Iya. Oke, tapi bahasa asingnya tidak ada sebenarnya ya? Iya. Ada nggak cari yang bahasa asing? Sudah saya cari tapi Di repository seluruh. Nah, nanti kalau Bapak berikutnya harus ada bahasa asingnya. Kalau bisa, kalau tidak ada berarti di antaranya ada pengaruhnya oke lah sama pengaruh, tapi belum tentu juga pengaruh kan beda nanti pengaruh bahasa dengan pengaruh elektronik, pasti kajiannya dia beda. Yang kita lihat tuh misalnya dia bahasa asing itu yang objek yang kita ini kan, makanya bazir kalau taruh di situ, jangan untuk naruh situ aja misalnya kan. Pengaruh tidak, tapi kalau dia ada tulisan bahasa asing pasti dia menceritakan nanti tentang koleksi bahasa asing kan. Artinya kita cari tidak akan mungkin tidak ada yang membahas. Kalau tidak ada dari buku, dari
skripsi, dari buku tidak ada, dari jurnal, pokoknya penelitian ya. Yang penting ada orang yang mengkaji tentang itu ya. Jadi nanti kita gunanya itu apa? Membedakan ini nanti beda dengan saya. Dia pengaruh bahasa asing, tapi dia masalah saya pengaruh apa tadi? Tapi kalau sama misalnya, sama pun lihat isinya apa. Jadi kita sebenarnya bukan berarti mencari yang kalau belum ada yang diteliti, oke bagus, tapi kita nanti sebagai sumbernya mungkin dari ini ya, dari yang tadi Bapak salahin dari skripsi, tapi kalau misalnya itu ya harus dari skripsi. Repository UIN tidak ada, Badan Patah Jogja, Jogja tidak ada, Malang tidak ada, kan bisa diambil bab satunya, sekarang bisa diambil, pasti ketemu. Kemarin Pak tidak ada di UGM, di ini UIN Sunan Kalijaga, cuma terkunci Pak, cuma ada. Bab satu biasanya bisa, kita tidak perlu tutup. Bab satunya biasanya kena ya. Iya. Dia dikunci itu dari bab 2 sampai malah bab 1 sampai bab 5 biasa satu dan dia. Pasti dia di itu. Ataupun kalau tidak ada kita ambil yang memang harus baca bab satunya itu karena di situ. Mudah-mudahan biasanya ada. Malah di UGM, di UI, di UMY itu full. Sekarang sudah full semua. Kasih karena jangan tidak ada. Justru malah sekarang ditaruh di internet itu malah orang malah plagiasi, lihat kalau ditampilkan malah disimpan malah bisa plagiasi kan tidak terkandung di website. Oke itu ya. Iya Pak. Nah itu jadi yang lainnya juga dicek kira-kira ada nggak yang bahas aja. Nomor 1 tadi ya tidak, kalau menurut Bapak malah kalau Bapak mau ngeceknya nih Bapak coret silang gitu kan. Nomor 2 tapi nanti kita upayakan kalau memang Pak saya mau ngambil pengaruh sama ininya boleh silakan, tapi yakinlah pasti di dalamnya bukan masalah bahasa asing kan. Ya, terus 2 apa? Judulnya aja judulnya. Pengaruh pemanfaatan koleksi perpustakaan terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 74. Prestasi ya, prestasi. Pengaruh pemanfaatan apa tuh? Ini Bahasa asing. pemanfaatan koleksi. Koleksi, Ya. belum tentu dia bahasa asing ya. Kan gitu ya. Nah itu ujinya seperti itu aja. Terus apa lagi? Coret lagi. Kalau Bapak coret misalnya ini kan berarti kan nyari. Coba apa lagi? Tiganya? Yang ketiga jurnal yang ditulis oleh Anis Dwi Cahyani dan Lydia Kristiani, judulnya Pengaruh Ketersediaan Koleksi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Siswa di Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1. Tidak ada bahasa asing ya? Ya ada terus. Gak apa? Ini kan ini ya. Yang ketiga, melihat sebenarnya yang memang ditulisnya kan. Dan yang Dan keempat, itulah yang ketemunya kan. yang ditulis oleh Ririn Efriani yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Koleksi Elektronik dalam penulisan skripsi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016 Universitas Pengaruhnya ya. Tapi elektronik juga. Tidak lagi. Terus satu lagi ya Pak. Mantap Pak. 4. Satu pun nggak ada kan kalau menurut Bapak, tapi yalah ini ada syarat, ada tujuan pustakanya ada gitu, tapi itu yang sebenarnya kalau mau kita lihat ini kan bisa dicari nanti ya, bisa pasti ketemu, jangan bikin ketemu ya. Kalau tidak ketemu dari jurnal, dari apa, yang penting berbicara tentang syukur-syukur hampir ini ya ada pengaruh, ada lengkap nanti, tapi objek yang kita maksudkan bahasa asing itu ya. Oke, Dok, satu judul udah. Oke, tapi yang itu catatan, cari Bapak ACC kalau ketemu yang itu ya, satunya ya. Terus satu yang ini ya biar aja. Judulnya apa tadi? Judulnya Implementasi Klasifikasi Fundamental dengan Penggunaan Label Warna sebagai Sistem Temu Kembali Informasi di UPT Perpustakaan Universitas PGRI Palembang. Ini juga ya, implementasi klasifikasi fundamental. Nah, fundamental itu apa? Klasifikasi yang berdasarkan subjek. Fundamental pengertiannya dasar ya, dasar atau apa? Ya, mendasar. Ini yang jadi objeknya label warna ya? Iya Pak. Nah, label warnanya ada di sana ya? Ada. Gunakan. Oke, memang di Jogja juga punya yang kita utamanya kan klasifikasi ya, klasifikasi yang sudah baku. Ini juga baku tidak, itu jadi pertanyaan baku tidak. Artinya baku itu diterima di semua kan. Artinya orang pakai semua, kayak klasifikasi kan pakai semua. Jadi berarti ini kan dalam upaya untuk memudahkan pemubarik ya. Iya. Bahkan kalau di Jogja itu justru juga ada tambahan. Jadi klasifikasi kan labelnya itu misalnya
Perpustakaan Jogja, kemudian satu kelasnya, kemudian penulisnya misalnya Jalaluddin JAL, kemudian pendidikan P kecil. Nah di bawah itu ada abjad A B C. Jadi kalau kelas 100 itu ada A B C D. Jadi dia tadi itu tambahan juga itu kan, tambahan dari di samping warna itu kan. Jadi penambahan sebenarnya tidak dikasih juga, sudah cukup yang 3 itu sudah memenuhi, tapi itu ditambah boleh saja. Jadi ini ada satu upaya untuk memudahkan ya, dan kita di penelitian ini boleh menunjukkan ini sepertinya penting nanti seperti itu kan. Artinya kan kalau kita bagus ini bisa diikuti oleh yang lain kan, kita diikuti kan begitu kita ininya kan, pengetahuan berkembang tapi tidak mengurangi yang makna dasarnya gitu kan, karena ini belum baku di semua ini kan. Kalau kan perkembangan pengetahuan kan ada yang terbaik bisa digunakan gitu kan. Kayak itu ya, berarti warna, coba Pak, implementasi klasifikasi fundamental dengan penggunaan label warna sebagai sistem temu kembali informasi di UPT Perpustakaan Universitas Tiga di Palembang. Kalau klasifikasinya label warna tidak ini ya, untuk implementasi klasifikasi kan itu kita ini juga ya. Di label memang ada klasifikasinya kan? Iya Pak. Iya, ada klasifikasinya kan? Setelah observasi ke sana, mereka itu menggunakan sistem DC Pak. Nah di DC ini termasuk dalam klasifikasi fundamental. Namun untuk menambah kemudahan dalam mencari informasi di sana, mereka menambahkan label warna sesuai dengan persepuluhan di DC. Ya, jadi persoalan nanti kita jangan sampai terjebak, jangan nanti kita isinya klasifikasi semua nanti di sana kan. Sementara kita label warna yang mau kita itu. Iya Pak. Label warna di dalam klasifikasi.